Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Refatullah Oktavendra dengan NIM 2314020092. Saya berasal dari kelas PBAC. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang pernah saya buat dengan judul Sejarah Perkembangan dan Peradaban Dinasti Fatimiyah di Mesir, guna untuk melengkapi UAS mata pelajaran PSSP. Sejarah berdirinya dinasti Fatimiyah. Satu-satunya dinasti Syiah dalam Islam adalah dinasti Fatimiyah. Sebelum dinasti Fatimiyah berdiri, telah berdiri dinasti Abbasiyah di Baghdad dan dinasti Umayyah di Spanyol yang bermazhab Sunni. Untuk menyaingi kedua dinasti tersebut, maka Ubaidillah Al-Mahdi mengambil nama Fatimiyah sebagai nama dinastinya. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian masyarakat, Ubaidillah mengklaim dirinya sebagai keturunan Fatimiyah karena anak Rasulullah tidak ada yang laki-laki. Jadi, mereka mengambil jalur keturunan perempuan dari anak Rasulullah, walaupun pada Fatimiyah dipakai garis keturunan laki-laki. Dinasti Fatimiyah didirikan oleh Sa'ad bin Husain. Beliau juga menjadi pemimpin pertama dan diberi gelar dengan Ubaidillah Al-Mahdi. Dinasti Fatimiyah didirikan di Tunisia pada tahun 909 Masehi. Motif utama dalam mendirikan dinasti Fatimiyah ialah pendirian dinasti ini oleh kaum Syiah, yaitu sebagai tandingan bagi penguasa dunia Muslim, di mana kala itu berpusat di Baghdad, yaitu Bani Abbasiyah. Wilayah kekuasaan dinasti Fatimiyah meliputi Afrika Utara, Mesir, dan Suriah. Masa kejayaan pemerintahan dinasti Fatimiyah. Yang pertama, pada masa Khalifah Al-Mu'iz Lidinillah pada tahun 953 Masehi sampai 975 Masehi. Beliau merupakan seseorang yang luas pengetahuannya, banyak mengetahui bahasa, sangat cinta pada ilmu pengetahuan dan sastra, pandai mengatur siasat sehingga dia dikagumi baik kawan maupun lawannya. Adapun azan Syiah pada masa itu yaitu Hayya 'alal khair anal. Itu merupakan azan pertama orang Syiah di Mesir. Pada masa khalifah ini, Daulah Fatimiyah mengalami kemajuan pesat. Dia melakukan perluasan wilayah Daulah Fatimiyah sampai ke negeri Syam atau Syria dan Palestina. Masa Khalifah Al-Aziz Billah terjadi pada tahun 975 Masehi sampai 996 Masehi. Al-Aziz Billah merupakan khalifah yang mewarisi sumber kekayaannya negara dari ayahnya, yang dapat dipergunakan untuk lebih mengembangkan Daulah Fatimiyah. Selain itu, dia banyak membangun istana seperti Universitas Al-Azhar, sehingga semakin dikembangkannya sehingga mampu menyediakan asrama bagi mahasiswa dengan gratis. Perdana Menterinya mengarang dan menyusun kitab-kitab terbesar dalam bidang fikih Syiah dan dipelajari oleh ulama fuqaha, dan mereka menjadikan masjid-masjid sebagai pertemuannya. Pada masa Khalifah Al-Hakim bi Amarillah terjadi pada tahun 996 sampai 1021 Masehi. Pada masa pemerintahan Khalid Al-Hakim ini, kegiatan diskusi semakin dikembangkan dari istana beralih ke perpustakaan, karena perpustakaan juga mempunyai peranan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pada masa ini sudah membangun perpustakaan yang disebut juga dengan Darul Hikmah, dan menguasai dan menugaskan kepada para ilmuwan baik di bidang ilmu naqli maupun ilmu akli untuk mengelola perpustakaan tersebut.
perkembangan peradaban Islam pada dinasti Fatimiyah. Yang pertama, bidang politik dan pemerintahan. Pada masa pemerintahan dinasti Fatimiyah, kepala negara dipimpin oleh seorang imam atau khalifah. Dalam menjalankan pemerintahannya, dinasti Fatimiyah membentuk sebuah wazir-wazir atau tanfiz dan tafwid. Dinasti ini juga membentuk dewan-dewan dalam pemerintahannya serta dewan majelis, dewan nazar dan dewan sekretariat, dewan barit atau pos, dewan tertib atau keamanan, dan dewan harj atau pajak, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, menteri-menteri juga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok militer dan kelompok sipil. Yang kedua, pada bidang pemikiran dan filsafat. Dalam menyebarkan tentang kesyiahannya, dinasti Fatimiyah membentuk sebuah filsafat Yunani yang mereka kembangkan dari pendapat-pendapat Plato, Aristoteles, dan para ahli filsafat lainnya. Kemudian ahli filsafat yang paling terkenal pada dinasti Fatimiyah adalah Ikhwanus Sofa. Kelompok ini cenderung membelah kelompok Syiah Islamiyah dan mengembangkan pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan ilmu agama, pengembangan syariat, dan filsafat Yunani. Tokoh Sufi yang muncul pada masa dinasti Fatimiyah antara lain yaitu Abu Hatim Ar-Razi, Abu Abdullah An-Nasafi, dan Abu Yakub As-Sajazi, dan lain-lainnya. Kemudian di bidang keilmuan, kemajuan keilmuan yang paling fundamental pada masa dinasti Fatimiyah ini adalah keberhasilan dalam membangun sebuah lembaga keilmuan yang diberi nama dengan Darul Hikmah dan Darul Ilmi yang dibangun oleh Al-Hakim pada tahun 1005 Masehi. Bangunan ini didirikan untuk menyebarkan dinasti Syiah. Pada masa Al-Hakim, ia telah mengeluarkan sebanyak 257 dinar untuk mengadakannya, manuskripsi, dan perbaikan buku-buku. Di bidang ekonomi dan perdagangan, pada masa dinasti Fatimiyah, Mesir mengalami kemakmuran ekonomi yang menggulingi Irak dan daerah-daerah lainnya. Hubungan dagang dengan dunia non-Islam dibina dengan baik, termasuk dengan India dan negeri-negeri Mediterania yang beragama Kristen. Untuk mewujudkan kemajuan ekonomi yang bebas industri, Fatimiyah mendirikan sebuah pabrik kain, kapas, sulam, dan ukir. Kain itu disulap untuk menjadikan permadani dan pakaian untuk musim dingin dan musim panas. Di samping itu, mereka juga membuat pelana kuda dan lencana kebesarannya terbuat dari logam. Adapun di bidang pertanian, dinasti Fatimiyah juga mengalami peningkatan sektor pertanian. Keberhasilan pertanian di Mesir pada masa ini dikelompokkan menjadi dua sektor. Yang pertama, daerah pinggiran-pinggiran Sungai Nil. Yang kedua, tempat-tempat yang telah ditentukan pemerintah untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Dinasti Fatimiyah menggali sumber pemasukan ekonomi negara dari berbagai bidang. Di antaranya yang pertama adalah pajak. Mesir dikenal sebagai negara yang kaya akan hasil pertaniannya karena tanah-tanah di lembah Sungai Nil sangat subur. Yang kedua yaitu Al-Jawali atau Ziyah adalah penguatan yang diwajibkan kepada orang-orang kafir zindi yang tinggal di wilayah Islam yang mereka lagi balik, akan tetapi tidak diwajibkan kepada wanita dan anak-anak kecil. Yang ketiga adalah al-makus, adalah pajak biaya cukai yang diwajibkan bagi industri-industri. Adapun pusat-pusat peradaban dinasti Fatimiyah yang pertama adalah masjid. Masjid menjadi tempat berkumpulnya ulama-ulama yang khususnya menganut mazhab Syiah Ismailiyah serta para wazir dan hakim. Masjid ini terletak di pemerintahan Kairo dinasti Fatimiyah. Yang kedua yaitu perpustakaan. Perpustakaan yang
terbesar yang dimiliki dinasti Fatimiyah dinamakan Darul Ulum. Perpustakaan ini dibangun oleh Khalifah Fatimiyah Al-Aziz pada tahun 975 sampai 996 Masehi. Kemudian yang ketiga yaitu universitas. Lembaga pendidikan yang paling masyhur yang ada sampai sekarang ini yaitu Universitas Kairo di Mesir, yaitu bisa disebut juga dengan Al-Azhar. Yang terakhir adalah istana. Adapun poin terakhirnya yaitu kemunduran dinasti Fatimiyah. Kemunduran dinasti Fatimiyah dimulai ketika pemerintahan Khalifah Al-Hakim. Beliau memerintah dengan tangan besi, dipenuhi dengan tindakan kekerasan dan kekejaman. Dia membunuh beberapa orang-orang wazir serta menghancurkan beberapa gereja dan kuburan suci umat Kristen. Peristiwa tersebut menyebabkan terjadinya perang salib. Pada tahun 1991 Masehi, terjadilah peristiwa yang menimbulkan sikap oplosan dari penduduk sekaligus menyeret pemerintahannya dalam konflik Bizantium. Selain itu, konflik dengan penguasa lainnya, dinasti Fatimiyah juga mengalami konflik internal. Hal itu dikarenakan karena Khalifah Al-Hakim memilih mengikuti perkembangan ekstrim ajaran Islamiyah dan menyatakan dirinya sebagai penjelmaan Tuhan. Hal ini menyebabkan kemarahan dari rakyatnya.